Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada hari ini Miss akan menjelaskan materi tematik tema 3B, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa mampu mengetahui 5 cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu menentukan pembilang dan penyebut pada pecahan dengan tepat. Melalui pengamatan, siswa mampu menyebutkan tugas dan peran sebagai anggota keluarga dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui demonstrasi, siswa mampu membuat gambar dengan teknik potong. Teman-teman, pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana cara menyayangi dan merawat tumbuhan dengan baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyayangi dan merawat hewan. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa hewan itu ada 3 macam. Yang pertama, hewan liar. Yang kedua, hewan peliharaan. Dan yang terakhir, hewan ternak. Hewan liar yaitu hidupnya di alam liar. Contohnya yaitu gajah, kemudian harimau, singa, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan biasanya dipelihara oleh manusia untuk digunakan sebagai hobi atau kesukaan. Contohnya ada hewan peliharaan yaitu ada kucing, ada kelinci. Coba teman-teman apalagi bisa menyebutkan nama-nama hewan peliharaan? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, dan yang terakhir yaitu ada hewan ternak. Biasanya hewan ternak itu kita bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengambil dagingnya. Yang kedua, kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu apanya teman-teman? Kalau ayam, telurnya. Dan masih banyak lagi manfaat hewan ternak. Oke teman-teman, hewan harus kita rawat dan disayang. Kenapa sih kita harus merawat hewan? Oke, supaya hewan-hewan itu dapat hidup dan bisa terjaga kelestariannya. Kita tidak boleh membunuh hewan liar karena itu akan sangat membahayakan kehidupan hewan. Contohnya hewan akan menjadi punah. Nah, kita juga harus bisa menyayangi binatang. Nah, teman-teman, jika teman-teman mempunyai peliharaan hewan, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman, berikut terdapat teks cara memelihara ayam. Untuk menambah penghasilan, Ayah Danu memelihara beberapa ekor ayam. Ada ayam jantan, ayam betina, dan beberapa anak ayam. Ayah Danu membagi tugas seluruh anggota keluarga untuk merawat ayam dengan baik. Danu dan Ayah bertugas membersihkan kandang secara bergantian setiap harinya. Ibu bertugas memberi makan saat pagi hari. Rina, adik Danu, bertugas memberi makan saat sore hari. Ayah Danu membuatkan kandang yang diletakkan jauh di belakang rumah. Kandang tersebut memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara tetap berjalan baik. Kandang selalu dibersihkan dari kotoran ayam setiap hari. Ayam-ayam juga diberi makan secara teratur 2 kali sehari.
pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan berupa bekatul, nasi, atau sisa makanan di rumah. Karena dirawat dengan baik, anak-anak ayam yang dipelihara keluarga Danu tumbuh besar dan sehat. Setelah usianya cukup besar, ayah Danu menjual ke pasar. Ayah Danu senang karena bekerja sama seluruh anggota keluarga dalam memelihara ayam mendapatkan hasil. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa merawat anak ayam yaitu yang pertama, kita harus membuat kandang. Jika teman-teman kesulitan membuat kandang dari bambu atau dari besi, teman-teman bisa membuatnya dari kardus. Jangan banyak memelihara ayam dalam satu kardus, cukup kira-kira 5 ekor saja ya. Kemudian yang kedua, agar sisa pakan dan sisa kotoran tidak menumpuk, kandang sebaiknya diberi alas berupa karton atau kertas koran yang diganti setiap hari. Kemudian petunjuk yang ketiga yaitu kardus dipasang alat pemanas berupa lampu 5 watt. Nah, lampu tersebut harus terus menyala sampai ayam berumur 4 minggu. Kemudian, beri makan anak ayam berupa pur yang bisa diperoleh di toko peternakan. Kemudian, selanjutnya yaitu tempatkan air minum dengan menggunakan tempat air minum khusus yang dijual di toko peternakan atau menggunakan mangkok kecil. Kemudian yang terakhir yaitu setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makan tambahan seperti sisa masakan di dapur atau nasi. Teman-teman, setelah kita membaca cerita dan memberi makan ayam peliharaannya, kita dapat mengetahui bahwa peran di dalam anggota keluarga itu berbeda-beda. Contohnya seperti ayah Danu membuatkan kandang ayam. Kemudian Ibu Danu bertugas memberi makan setiap pagi dan Rina adik Danu bertugas memberi makan setiap sore hari. Peran anggota keluarga adalah bila seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana kedudukannya. Peran ayah yaitu sebagai kepala keluarga, memiliki tugas seperti mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu di dalam keluarga memiliki peran yaitu sebagai pengatur rumah tangga, seperti menyiapkan kebutuhan keluarga, misalkan makan dan kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir yaitu peran anak di dalam anggota keluarga, yaitu anak bertugas menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Nah, teman-teman, anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua. Selanjutnya kita akan belajar menggambar dengan teknik kolase. Nah, apa itu menggambar dengan teknik kolase? Teknik kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kain, kertas, ataupun kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Banyaknya jenis bahan yang dapat dipakai pada teknik ini akan membuat karyamu menjadi lebih kaya. Perhatikan komposisi bahan dan warna agar karyamu tetap menampilkan kesan harmonis. Nah, teman-teman, di sini Miss Lili sudah ada gambar apel. Kemudian kertas yang sudah Miss Lili gunting-gunting, nah itu ada warna merah untuk warna buahnya. Kemudian warna hijau untuk warna daun dan warna coklat untuk warna batang. Serta yang terakhir adalah lem untuk menempelkan kertas-kertas tersebut. Teman-teman, kita akan mencoba untuk menempelkan hiasan atau lukisan apel ini menggunakan
kertas yang sudah Miss Lilis potong-potong. Nah, kita ambil dulu ya. Miss Lilis akan memulai menempelkannya dari bagian batang. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan. Setelah Miss Lilis selesai menempelkan kertas pada batang, selanjutnya Miss Lilis akan menempelkan kertas pada daun. Nah teman-teman, berikut adalah gambar apel yang telah Miss Lilis buat menggunakan teknik kolase. Teman-teman, Miss Lilis mempunyai satu buah apel. Satu buah apel ini akan Miss Lilis belah menjadi dua bagian. Masing-masing bagian memiliki nilai 1/2. 1/2 kita sebut sebagai pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Masing-masing pecahan terdiri dari dua bilangan yang dipisahkan oleh sebuah garis mendatar. Bilangan yang berada di atas garis tersebut disebut pembilang, dan bilangan yang ada di bawah garis disebut penyebut. Rumusnya adalah A/B, A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Sebagai contohnya yaitu Miss Lilis mempunyai bilangan 1/2. 1 kita sebut sebagai pembilang dan 2 kita sebut sebagai penyebut. Teman-teman, Miss Lilis mempunyai satu buah lingkaran. Satu buah lingkaran ini akan Miss Lilis belah menjadi dua bagian. Masing-masing bagian ini mempunyai bilangan setengah atau bisa kita tulis 1/2. Teman-teman, angka 1 di atas kita sebut sebagai pembilang. Ingat ya, pembilang itu letaknya di atas. Nah, pembilang juga kita sebut sebagai satu bagian dari keseluruhan bagian. Teman-teman, angka 2 ini kita namakan sebagai penyebut. Penyebut letaknya di bawah. Penyebut adalah keseluruhan dari suatu bagian. Teman-teman, Miss Lilis mempunyai satu buah segitiga. Nah, segitiga ini Miss Lilis akan belah menjadi 3 buah bagian yang sama besarnya ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Teman-teman, sudah bisa melihat kan ada 3 bagian segitiga yang sama besarnya. Masing-masing bagian segitiga ini bernilai 1/3. Selanjutnya, Miss Lilis akan mewarnai 2 buah bagian segitiga ini menjadi warna kuning. Nah, sudah dilihat kan ada 2 bagian yang berwarna kuning.
Karena ada 2 bagian yang berwarna kuning dari 3 bagian, maka segitiga ini memiliki nilai 2/3. Nah, kita namakan sebagai penyebut. Penyebut adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian. Teman-teman, yang dimaksud suatu bagiannya itu yaitu yang mislilis berwarna, yaitu warna kuning. Sedangkan angka 3 kita sebut sebagai pembilang. Pembilang adalah keseluruhan dari suatu bagian. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran yang telah Miss Lili sampaikan. Tadi kita sudah membahas materi mengenai yang pertama pecahan, yang kedua bagaimana kita cara merawat hewan dengan baik. Kemudian yang terakhir kita juga sudah membahas tentang SBDP, yaitu bagaimana menggunakan kertas. Nah teman-teman, silahkan teman-teman boleh mengerjakan tugasnya. Miss Lilis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi